Mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam acara subuh keliling di Masjid Al-Hidayah Villa Nusa Indah 3 Blok KL. Salawat dan serta salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh negeri ini. Yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Muhammad Nur Anwar, yang kami muliakan para ulama dan tokoh masyarakat Bojongkulur, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Villa Nusa Indah 3 Bapak Haji Yusuf Widarsono, yang kami hormati Ketua BKM Badan Koordinasi Masjid dan Mushola Bojongkulur Bapak Kiai Haji Muhammad Thaib, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh jamaah masjid dan mushola Bojongkulur. Semoga hari kita di sini menjadi amal kita bertambah dan bertambahnya ilmu kita. Amin amin rabbal alamin. Sebelum acara dimulai, perkenalkan saya Nur Fajriandi sebagai pembawa acara subuh keliling pagi hari ini. Izinkan saya membaca susunan acara subuh keliling di pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, tilawah Al-Quran dan syarih tilawah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 182 sampai 186 yang dibacakan oleh Ananda Khalid putra Bapak Robi dan Ananda Zio putra Bapak Adi. Yang ketiga, sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Villa Nusa Indah 3 Bapak Haji Yusuf Widarsono dan sambutan Ketua BKM Badan Koordinasi Masjid dan Mushola Bojongkulur Bapak Kiai Haji Muhammad Thaib. Yang keempat, tausiah yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Nur Anwar dengan tema Ramadan Momentum Memperkuat Ibadah, Amal Soleh dan Akhlak dalam Keluarga. Yang kelima, doa dan penutup yang disampaikan oleh Bapak Kiai Muhammad Haji, saya ulang lagi, Bapak Kiai Muhammad Nur, saya ulangi, Bapak Kiai Haji Muhammad Nur Anwar. Alangkah baiknya kita buka acara ini dengan membaca basmalah secara bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 182 sampai 186 yang akan disampaikan oleh Ananda Khalid dan Ananda Zio. Untuk para jemaah mohon disimak. Untuk Ananda Khalid dan Ananda Zio kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin faman
yatatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullaha bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangnya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, suaranya merdu sekali ya. Terima kasih kepada Ananda Khalid dan Andazia sudah membacakan surat Al-Baqarah ayat 183 100 sampai 186. Semoga yang dibacakan mampu mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Villa Nusa Indah 3 Bapak Haji Yusuf Widarsono, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kami dari mewakili DKM Al-Hidayah sangat berbahagia pada pagi hari ini dengan terpenuhnya seluruh undangan suling Jumbo Keliling. Yang kami hormati para kiai, ulama, asatid yang hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati Ustadz Kiai Haji Muhammad Nurul Anwar dan rombongan, yang kami hormati Pak Kades atau yang mewakili dan jajarannya, yang kami hormati Ketua BKM Bojonggulur dan jajarannya, yang kami hormati yang khususon yang terundang pada hari ini, yaitu para pimpinan, pengurus dan staf pengajar dari lembaga-lembaga pendidikan Islam di Bojonggulur. Yang kami hormati juga bapak-bapak, ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini di acara suling pada kali ini. Terima kasih atas segala hal, yang puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hal yang telah kita bisa nikmati pada pagi hari ini, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahim di Masjid Al-Hidayah pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, suling sebenarnya sudah beberapa kali berjalan dan sudah beberapa kali juga diadakan di Masjid Al-Hidayah. Tetapi kami berharap suling pada pagi hari ini adalah suling yang berbeda dengan suling yang sebelumnya, dan kami berharap Bapak bisa menikmati suling pada pagi hari ini sampai dengan akhir dari prosesi suling. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar info, mungkin ini update aja dari Masjid Al-Hidayah, bahwa Masjid Al-Hidayah ada di lingkungan RW 39, yaitu satu-satunya masjid yang ada di RW 39, dan letaknya ada di paling belakang mendekati sungai Kali Cikeas. Dan di
Di RW 39 sendiri itu jumlah warganya atau kakaknya sekitar 600 kakak di RW 39. Kemudian yang muslim itu sekitar 475 kakak. Dari yang muslim itu kemudian yang aktif berjamaah di masjid kita ini itu sekitar 120 sampai 150 jamaah. Artinya bahwa itu jamaah. Misalnya 120 kakak atau 150 kakak, artinya bahwa masih banyak potensi untuk Masjid Al-Hidayah mendakwahkan atau mengajak warga untuk ikut bergabung memakmurkan Masjid Al-Hidayah. Nah, kemudian dari 120, 150 itu ada sekitar 30 jamaah yang usianya di atas sekitar 6, ada pemuda yang usianya 40 ke bawah, itu nggak banyak, sekitar 10-15 orang. Sisanya itu adalah usia-usia produktif. Artinya bahwa baik yang usia di atas maupun usia yang di bawah itu kita masih punya potensi juga untuk mengajak mereka ikut bergabung di masjid untuk memakmurkan Masjid Al-Hidayah. Itu sebagai info. Kemudian suling pagi hari ini nanti akan dilanjutkan dengan setelah kami ada kajian, kemudian ada lagi ramah tamah sampai dengan selesai. Mohon Bapak Ibu sekalian yang hadir untuk tetap ada di masjid untuk mengikuti sampai dengan akhir dari acara pagi hari ini. Apabila di dalam proses suling pada pagi hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon kami dimaafkan. Dan mewakili DKM Al-Hidayah, panitia suling, panitia Ramadan pada pagi hari ini, kami mengucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua sampai dengan akhir daripada acara pagi hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Pilihan Nusantara 3, Bapak Haji Yusuf Widasono untuk memberi sambutan. Untuk para jemaah mohon untuk maju ke agak depanan, semakin membantet. Yang jika masa ada longgar dimaju aja, dirapatkan aja ini ya softnya. Oke, sambutan berikutnya dari Ketua BKM Badan Koordinasi Masjid dan Mushola Bonjongkulur, Bapak Kiai Haji Muhammad Thaib. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, penceramah kita pagi hari ini yang insyaallah akan mengisi kajian yaitu Kiai Haji Muhammad Nurul Anwar. Ahlan wa sahlan Ustaz, sudah hadir bersama kita, insyaallah akan memberi manfaat yang banyak nanti kepada kita. Tadi saya sempat berkomunikasi dengan beliau, Masya Allah, santrinya banyak, anaknya juga banyak.
Insya Allah menjelang 12 tadi anaknya ya, Insya Allah berkah ini. Tapi santrinya juga banyak, Insya Allah ribuan Insya Allah santrinya di beberapa daerah. Kita doakan mudah-mudahan Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Nurul Anwar senantiasa dalam lindung Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkahi hidupnya, Allah berkahi keluarganya, dan Allah kumpulkan bersama Rasulullah nanti di surga. Amin Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Al-Hidayah Pak Ustadz Yusuf Widarsono. Alhamdulillah baru sempat kenalan. Mudah-mudahan Allah mudahkan beliau dalam mengemban amanah sebagai Ketua DKM Masjid Al-Hidayah. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga Bapak Kepala Desa, Bapak Firman Riansyah. Bapak Firman ada di balik tembok di belakang Ustadz. Masya Allah juga hadir sama kita. Bapak Kadus ya, ada beberapa Kadus biasanya hadir sama kita. Bapak RW, Bapak RT, Ketua-Ketua DKM baik masjid maupun mushola yang ada di Bojongkulur dan sekitarnya, para jemaah sekalian, tokoh-tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berkumpul menghadiri acara subuh keliling program Badan Koordinasi Masjid dan Mushola Sedesa Bojongkulur. Alhamdulillah hari ini merupakan hari menjelang bulan Ramadan. Insya Allah pekan depan sudah masuk bulan Ramadan, dan program subuh keliling selama Ramadan kita istirahatkan. Insya Allah kita akan memulai aktivitas subuh keliling lagi nanti di bulan April, tanggal 13 April di Masjid Al-Jannah Klaster Diamond Villa Indonesia 2 depan Sekolah Darel. Jadi jemaah sekalian, subuh keliling yang biasanya sebulan 2 kali selama Ramadan kita libur, dan insya Allah kita akan beraktivitas lagi sekitar bulan Syawal, pertengahan bulan Syawal. Jemaah sekalian, alhamdulillah lewat program subuh keliling ini kita bisa bersilaturahim, bisa saling kenal, bisa merapatkan saf-saf kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita yang istiqomah di subuh keliling di Desa Bojongkulur ini, Allah satukan hati-hati kita, Allah kuatkan saf kita, Allah satukan kita di dunia, dan mudah-mudahan di akhirat juga Allah kumpulkan kita nanti di surga. Amin Allahumma amin. Mungkin dari saya cukup sekian. Mari kita dengar dan kita simak ceramah dari Al-Ustadz nantinya, insyaallah bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid dan Mushola Bojongkulur, Bapak Kiai Haji Muhammad Thaib sudah memberi sambutannya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja menuju acara selanjutnya, yaitu acara inti tausiah dan ceramah yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Nurul Anwar dengan tema Ramadan Momentum Memperkuat Ibadah, Amal Sholah dan Akhlak dalam Keluarga. Kepada beliau, waktu tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para alim ulama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, DKM Masjid Al-Hidayah, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita berkumpul di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala yang dari awal didirikan adalah untuk menjadikan pengunjungnya, aktivisnya untuk menjadi ahli surga. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Jadi landasan utama masjid ketika dibangun adalah untuk membangun ketakwaan. Dan takwa ini tiket satu-satunya untuk kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu surganya Allah. Tidak lama lagi kita masuk bulan Ramadan. Setelah itu kita masuk Idul Fitri, dan kita akan mendengar berita tentang arus mudik. Arus mudik yang beritanya akan sangat luar biasa, yang tidak lama akan diiringi dengan berita arus balik. Tapi nanti kita semuanya akan melakukan arus mudik tanpa arus balik, yaitu kembali ke kampung halaman kita. Dan harus diingat, kampung halaman kita adalah surga, bukan neraka. Kampung halaman kita adalah surga, bukan. Jadi jangan sampai Allah telah menyiapkan kampung halaman yang begitu nikmatnya, tapi banyak orang tidak mau kembali ke kampung halamannya, bahkan kemudian kembali bersama setan untuk disiksa di nerakanya Allah, wal-iyadzubillah. Maka kita sangat bersyukur. Mestinya setiap kita masuk ke dalam masjid, yang kita ingat pertama adalah kampung halaman kita. Karena begitu, dengan mengingat kampung halaman kita, maka kita sadar apa yang harus kita lakukan di masjid dan apa yang harus kita bawa ketika keluar dari masjid. Sebab banyak orang yang masuk masjid hanya untuk melakukan sholat sebagai rutinitas, tidak mengalami perubahan perilaku dalam hidupnya. Padahal kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar pasti akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Tapi realitas yang terjadi, banyak orang sholat tiap hari 5 kali bertahun, ya, setiap hari 5 kali bertahun-tahun, tapi tidak berubah perilakunya. Masih gampang emosi, masih gampang sakit hati, masih gampang benci, dendam, buruk sangka, bahkan sebagian masih bisa memfitnah saudara sendiri. Masih ada? Masih ada? Ada atau banyak? Banyak atau banyak banget? Subhanallah, sempurna ya. Maka momentum ini adalah untuk mengingatkan kita berada di masjid, di rumah Allah, tempat yang paling mulia. Jangan sampai di tempat yang mulia tapi diri kita hina. Hina karena tidak berhasil membawa kemuliaan di dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun bersama keluarga. Maka ayo benahi niat kita, supaya tempat yang mulia ini mampu mengantarkan kita kepada kemuliaan, baik dunia maupun akhirat. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir, pasangan-pasangan, anak-anak, orang tua yang telah mendahului, mudah-mudahan semuanya kelak dibangkitkan sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya, diberikan kesempatan untuk minum dari air telaganya, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita bersama keluarga untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, waktu kita singkat, tapi pertemuan akan saya bagi menjadi 3. Mudah-mudahan masing-masing dapat 10 menitan. Yang pertama, kita akan mengaji dan berzikir. Kemudian kita akan mengkaji dan kita akan membuat aplikasi dan evaluasi, supaya kita pulang itu membawa oleh-oleh yang definitif. Apalagi menghadapi bulan Ramadan, jangan sampai Ramadan kali ini tidak berubah dari Ramadan yang lalu. Padahal Allah memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan Ramadan, di antara tujuan utamanya adalah mendapatkan pengampunan.
terbebas dari api neraka, dan punya bekal takwa untuk kembali ke kampung halaman kita yang bahagianya sudah bisa dirasakan di dunia sebelum kita sampai di kampung halaman kita. Akan kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah, surah yang sangat istimewa. Allah tidak pernah turunkan dalam Taurat, Injil maupun Zabur, hanya ada di dalam Al-Quran. Dibaca tidak kurang dari 17 kali setiap hari. Bagi yang menambah dengan sholat sunnah berarti semakin luar biasa. Dan surat ini memiliki nama lain namanya Asy-Syifa. Asy-Syifa artinya penyembuh. Kalau obat itu bahasa Arabnya dawa. Dawa itu bisa menyembuhkan, bisa tidak menyembuhkan. Tapi kalau Al-Fatihah, Asy-Syifa pasti menyembuhkan. Bagaimana kesembuhannya? Yang pertama, Allah akan hilangkan total penyakit tersebut. Yang kedua, Allah buat orang itu ridho dengan musibahnya sampai tidak merasa sakit. Nah, nanti ini ada di aplikasi. Saya akan sampaikan kisah-kisah tentang bagaimana Al-Quran memberikan terapi kepada semua problem kehidupan kita. Kita akan baca dari Al-Fatihah. Ikuti bacaan saya, minta kepada Allah petunjuk dan penyembuh. Duduknya tegak dikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma
Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita sudah mengaji dan berzikir. Bapak Ibu, kalau di setiap rumah kepala keluarga menuntun keluarganya untuk baca Quran dan berzikir, kira-kira bahagia atau tidak? Mayoritas kita laki-laki nuntun keluarga atau tidak? Yang nuntun satu orang yang dengar. Mayoritas kita membacakan Quran untuk keluarga atau tidak? Tidak. Subhanallah. Padahal Quran ini petunjuk penyembuh. Al-Fatihah saja menjadi syifa. Konon di zaman Rasulullah ada kepala suku yang terkena racun. Ada sahabat Nabi yang lewat, kemudian dibacakan surah Al-Fatihah, dalam waktu yang tidak lama sembuh, padahal ini racun. Artinya apa? Quran yang begitu istimewa, sangat dahsyat, mukjizat. Nabinya wafat 14 abad yang lalu atau 1400 tahun yang lalu, sampai hari ini keajaibannya masih sama. Dan itu akan terjadi sampai hari kiamat. Pertanyaannya, keajaiban apa yang kita rasakan dalam kehidupan rumah tangga? Karena jangan sampai kisah mukjizat itu hanya cerita di dalam diri kita, tetapi kita tidak pernah merasakan keajaiban Quran tersebut. Bacaan yang memberikan dampak yang sangat dahsyat dalam kehidupan seseorang, bahkan memberikan perubahan pada nasib bangsa. Penyakit apapun akan diterapi dengan Al-Quran. Sehingga Allah katakan dalam surat Fussilat ayat 44, "Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa." Ya Muhammad, katakan Al-Quran sebagai petunjuk dan penyembuh. Petunjuk artinya bimbingan hati, perkataan, dan perbuatan. Sehingga orang yang diberikan petunjuk oleh Al-Quran, dia akan menjadi orang yang baik sangka, baik kata, dan baik tata keramanya. Perhatikan di setiap perubahan sejarah atau dalam sejarah-sejarah yang pernah dikisahkan, bagaimana karakter orang sebelum Islam dan setelah Islam. Begitu mereka bersyahadat, mulai membaca Al-Quran, maka dalam hitungan detik dan menit mereka akan menjadi orang yang kisahnya berbeda dengan 1 menit atau satu detik sebelumnya. Sehingga Quran akan merubah begitu dahsyat. Kemudian yang kedua, akan menjadikan syifa, terapi bagi semua problem kehidupan, apakah penyakit hati, penyakit fisik maupun penyakit sosial kemasyarakatan. Sehingga kemudian ketika Quran dibacakan di Makkah Al-Mukarramah, padang batu, zero potensi ekonomi. Bahkan dulu penduduk Mekah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraannya harus dagang ke Syam, ke Romawi, ke Yaman. Tapi perhatikan sejak turunnya Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, di Gua Hira, di Jabal Nur, apa yang berubah? Terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Aktivitas harian mereka dirubah menjadi mengaji. Setelah itu proses perjalanan tetap terjadi, tapi kali ini bukan hanya sekedar untuk mendapatkan keuntungan dunia, tapi naik level untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan di surga. Sehingga kemudian Allah tambah keberkahan mereka, karena memang Al-Quran adalah sumber keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad penuh dengan keberkahan. Mubarak dalam bentuk sighah nakirah, yang artinya keberkahan tanpa limit atau unlimited, yang ini hanya bisa dirasakan sesuai dengan tingkat keyakinan. Lalu bagaimana kalau kemudian diturunkan di Madinah?
suku Aus dan Khazraj itu pernah perang lebih dari 120 tahun ketika Allah mengirim Abdullah bin Umi Maktum, Mus'ab bin Umair untuk membacakan Al-Quran kepada mereka. Dalam waktu yang tidak lama, orang yang pernah perang 120 tahun menjadi saudara, mengharamkan karpet merah hijrahnya Rasulullah SAW. Lalu bagaimana mungkin kalau hari ini kita bisa sholat tiap hari 5 kali bertahun-tahun, membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran, tapi masih ada kebencian di dalam hati kita. Padahal yang saling benci bisa jadi saudara. Kenapa justru yang baca Quran dan sholat benci bersama saudara? Subhanallah. Dan ini ketika dibaca di mana saja pasti akan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Maka sudah semestinya Bapak Ibu sekalian, setelah pulang dari sini, jadikan rumahnya adalah rumah Quran. Rumah yang di dalamnya dibaca Al-Quran, bukan sekedar di tempat pengajian, bukan, tapi rumahnya dijadikan tempat membaca Al-Quran. Kepala keluarga membacakan di hadapan istri dan anak-anaknya, di hadapan anak dan mantunya, di hadapan mantu dan juga cucunya, sehingga masuk rumah itu adalah surga sebelum surga. Jannah qabla jannah, surga dunia sebelum surga akhirat. Sebab Al-Quran memberikan ketenangan tingkat tinggi, solusi tingkat tinggi yang tidak akan pernah bisa dicapai dengan cara apapun. Berapa lama harus mengkondisikan Mekah untuk menjadi tempat yang sejahtera, tapi dengan diturunkannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dalam waktu yang tidak lama sejahtera dan terasa sampai hari ini. Bapak Ibu berangkat ke Mekah, boleh cari di mana pohonnya, di mana mata airnya, di mana lautnya, tapi kita rasakan di sana dengan jutaan orang tidak pernah kekurangan, dan itu adalah barokah. Madinah juga demikian. Pertikaian, permasalahan, pusat transaksi riba, yang dampak dari transaksi riba itulah persengketaan, pertikaian, peperangan, kebencian. Dibacakan Al-Quran, masuk ke dalam hati mereka iman, ditinggalkan transaksi ribanya, hadir kebahagiaan, hadir kecintaan, mereka menjadi saudara. Subhanallah, dalam waktu yang tidak lama mereka mampu menghamparkan karpet merah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan hadirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Madinah menjadi semakin barokah, semakin terang dengan sinar iman. Dan dari sanalah pembukaan tempat yang kemudian menerima Islam menjadi sangat luar biasa. Dan kita pun akhirnya mendapatkan cahaya itu, cahaya Al-Quran yang menghidupkan hati kita. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadrimal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami perintahkan, kami wahyukan kepadamu Muhammad Al-Quran dari perintah kami. Tadinya kamu tidak tahu apa itu Al-Quran, apa itu iman, tapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang akan kami berikan hidayah kepada siapapun yang kami kehendaki. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar menunjukkan kepada jalan yang lurus. Maka jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran sebagai petunjuk tidak boleh menunggu waktu luang, harus meluangkan waktu. Tidak boleh menjadi program selingan sisipan, tapi harus menjadi program unggulan di dalam kehidupan kita. Sebab semua capaian-capaian yang pernah kita capai dalam kehidupan tanpa Quran tidak ada nilainya. Seluruh capaian-capaian kehidupan kita di dunia tanpa Al-Quran tidak ada nilainya.
Sedangkan semua kegagalan yang kita anggap gagal di dalam kehidupan, saat kita dituntut dengan Al-Quran, maka itu adalah keberhasilan. Sebab ketika ada orang mendapatkan kegagalan, dia diajarkan bagaimana dia untuk tawakal. Setelah perjuangan yang sangat luar biasa dan ternyata keinginannya tidak terpenuhi, dan dia masih meyakini kalau dia adalah seorang hamba, dan dia kembali kepada Allah untuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka saat itu dia telah sukses menjadi seorang hamba yang menjadikan dunia sebagai dunia dan Allah sebagai penciptanya. Ada satu kisah yang sangat istimewa. Hari Senin yang lalu saya masih di Padang. Ada seorang ibu yang sangat semangat ketika kami ajak melakukan wisata ke Pantai Carocok di Painan. Kami ajak berangkat pagi, pulang jam 10 malam. Di sepanjang perjalanan kami tuntun, kalau perjalanan itu untuk tafakur alam akan menghasilkan keimanan, dan dampaknya adalah kesyukuran, kesabaran. Bagaimana menjadikan perjalanan menjadi istimewa? Diawali dari doa, di sepanjang jalan berzikir, dan kemudian melakukan tafakur yang targetnya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maka subhanallah, jam 10 malam masing-masing peserta saling berkomunikasi. Kok kami di usia di atas 60 jalan-jalan dari pagi sampai malam kok tidak capek, kok tidak lelah. Bahkan kemudian ada pemilik homestay yang kemudian ditanya oleh istrinya, "Bapak tidak tidur?" "Enggak, saya pengen ngaji. Saya pengen ngaji." Subhanallah. Akhirnya Pak, jam 3 dini hari janjian tahajud. Itu wilayah yang hampir semua penghuninya pemilik homestay, karena dekat dengan kampus, ya, dekat dengan masjid, dekat dengan keramaian. Akhirnya kami salat tahajud bersama dan semua bercerita, kok bisa kami jalan-jalan dari pagi sampai malam itu nggak capek, terus semangatnya mengaji dan tahajud tidak terlambat. Kenapa? Saya bilang, dari awal berangkat kita berdoa, di sepanjang jalan kita mengaji, tidak menyanyi. Di sana kita menjaga adab-adab, kemudian kita tafakur, pulangnya kita berzikir dan berdoa. Apa yang akan membuat lelah diri kita? Subhanallah. Kejadian 3 bulan yang lalu itu merubah seluruh kehidupan peserta. Apa diantaranya? 3 bulan yang lalu saya kenal dengan seorang bapak pemilik homestay usia 67. Per pagi hari ini sudah hatam 8 kali baca Quran. Sudah hatam 8 kali baca Quran. Dibaca setiap hari 2 juz. Per hari ini saya bilang, "Pak, naikkan menjadi 3 juz." Tadi pagi laporan 3 juz. Artinya apa? Quran sebagai mukjizat yang sangat luar biasa di hadapan kita. Ketika tidak diluangkan waktu, hanya menunggu waktu luang, maka akan jadi sejarah dan kisah keajaiban. Sama dengan orang tua yang memasukkan anaknya ke pondok pesantren, ke lembaga pendidikan Islam, yang kemudian mereka hafal Al-Quran, tapi orang tua tidak pernah menyimak bacaan anaknya, hafalan anaknya. Maka bisa jadi ketika orang tua memasang foto wisuda anaknya, wisuda Quran, dan kemudian tidak pernah menyimak bacaan dan hafalan anaknya, maka fotonya akan abadi, tapi hafalannya hilang semua. Sebagai bentuk evaluasi, coba anak bapak ibu sekalian yang pernah hafal Quran dudukkan di rumah, minta seluruh anggota keluarganya mendengar bacaannya. Maka setelah 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, apalagi sampai 3 tahun, 5 tahun, maka bisa jadi foto wisudanya masih ada, tetapi hafalannya sudah tidak ada. Sehingga ketika saya mewisuda banyak santri penghafal Quran 30 juz, atau saya diundang untuk mengisi acara wisuda Quran 30 juz, saya sampaikan, tolong foto kebahagiaan Anda tidak perlu dipajang di media sosial, yang Anda akan bangga di hadapan orang, dan pada saat yang sama orang tua punya kesempatan untuk mendapatkan mahkota di hari kiamat yang cahayanya lebih baik dari cahaya matahari, tapi tidak lama kemudian hafalannya hilang.
Karena memang tidak pernah dijadikan rumahnya sebagai rumah untuk belajar Quran, mendengar Quran, menghafal Quran, atau menjalankan aplikasi dari petunjuk Al-Quran. Hanya kebanggaan sesaat yang kemudian mereka akan menghadapi permasalahan kegersangan hati, sulitnya komunikasi, bahkan sampai salah persepsi kepada orang-orang terdekatnya di keluarga inti, yang akhirnya Quran itu sama sekali tidak ada cahayanya. Bukan karena Qurannya tidak ada, bukan, tapi karena Qurannya tidak pernah diberikan waktu yang istimewa. Akhirnya dari peserta ini kemudian di Senin yang lalu, tanggal 18, tiba-tiba dia sewa bis termahal, bis terbaru, bis terbaik. Ustadz, saya punya teman-teman dekat, saya kumpulkan semua, ya, saya telepon malam Senin, mereka yang kerja saya minta cuti semua. Kenapa? Saya merasakan hal yang belum pernah saya rasakan selama hidup saya. Saya mengaji, saya ikut kajian, tapi anehnya kenapa saya tidak baca Quran? Padahal pengajian dan kajian itu untuk menuntun orang supaya paham tentang Al-Quran dan kemudian pulangnya membaca Quran. Bukan Qurannya tidak dibaca, kajiannya terus bertambah, kemudian apa? Ilmunya tidak diamalkan. Teman SD, SMP, SMA, kuliah, saudara, ipar, bahkan guru-gurunya yang mengajar di Masjid Raya Al-Minangkabawi yang ada di Padang diajak, semuanya diajak, dibayarin. Kenapa? Untuk mengajak kebaikan. Kalau nggak punya uang tiba-tiba diajak berangkat mungkin nggak bisa dan banyak alasannya. Dia tidak ingin temannya punya alasan, dan dia ingin semua harta yang dimiliki digunakan. Terjadilah perjalanan di Senin pagi. Subhanallah, Senin pagi yang ditunggu telah tiba. Dan kemudian malam sebelum berangkat telepon ke pihak bisnya, perjalanan ini untuk mengaji maka sound sistemnya harus bagus, akan melewati tanjakan Siliuk, mobilnya harus baru. Tapi subhanallah, begitu pagi datang bisnya bis lama. Kekecewaan pertama. Kemudian begitu mendekati tanjakan Siliuk, saya mau mimpin doa, mic-nya, baterainya mati semua. Pas di depan di tanjakan sini bis berhenti, seperti bis ngadat. Subhanallah, tapi tetap berjalan. Sebelum tanjakan ada satu warung, kami beli baterai. Kemudian ketemu pohon teh, kebun teh, kami foto, kami kasih tausiah. Sampailah di Alahan Panjang, di Danau Kembar. Kami turun, kami ngaji di tengah kebun stroberi. Kami bimbing semua tentang membangun grand design keluarga. Ya, betapa dahsyatnya orang mampu rapat di mana-mana untuk menghasilkan target dunia, tapi belum pernah terrapat untuk keluarga supaya jadi ahli surga. Semuanya bengong. Bahkan bertanya, Ustaz, terus bagaimana dengan kami yang usia segini? Saya bilang, Islam mengajarkan kita membangun latar depan, bukan mengurusi latar belakang. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Hari ini bertobat, langsung beraksi, karena waktu kita terbatas. Mungkin di antara kita yang hadir pagi ini tidak sampai Ramadan. Beberapa pekan yang lalu saya ngisi manasik haji untuk 2025. Orang sudah sangat bahagia, pelunasan, harapannya berangkat, nggak taunya wafat. Tetapi niat-niat yang kita bangun akan dibalas oleh Allah walaupun aplikasinya belum dilaksanakan. Maka selalu berniat baik dan berupaya untuk membangun kebaikan. Subhanallah, dari Alahan Panjang, pimpinan acara mengatakan, Ustadz, kalau ke Padang nggak makan sate syukur, katanya belum ke Padang. Jalannya 3 jam ke Padang, dari Alahan Panjang ke Padang Panjang. Qadarullah, di jalan bisnya pecah ban. Kemudian apa saya tanya, Pak sopir, ini ganti ban berapa lama? Sekitar setengah jam sampai 1 jam. Ya sudah, kita sholat semua maghrib dan isya di jamak qasar takdim. Kemudian ternyata selesai sholat belum selesai ban, kami beli minuman di sekitar situ.
Subhanallah, kata ketua panitia apa? Ustaz, baru kali ini saya menghadapi masalah kayak gini saya tidak marah. Saya bilang, itulah iman. Itulah iman. Kenapa? Ibu ngaji, ibu berzikir. Kalau ibu sudah ngaji dan ibu berzikir dan masih emosi, itu tanda tanya. Sebab orang beriman itu akan mendapatkan dua keajaiban. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min kana amru kullu khair. Semua urusannya baik. Idza asabahu sarra syakar. Orang beriman itu kalau mendapatkan ujian dalam bentuk kenikmatan, dia akan bersyukur tanpa takabur. Semua murni titipan, bukan karena upayanya. Dan itu akan digunakan untuk mendekatkan diri dan orang terdekatnya untuk dekat dengan Allah. Wa idza asabahu dharra sabar. Ketika mendapatkan ujian, sebaliknya yang tidak mengenakkan, tidak nyaman, bagaimana tidak perjuangan untuk mengajak teman-temannya supaya dapat hidayah, itu justru malah apa? Berhadapan dengan polemik. Bis yang bagus jadi bis lama, sound system yang bagus jadi baterainya mati. Kemudian apa? Bannya pecah. Subhanallah. Beliau ngaji, saya ngaji, istri saya ngaji, beliau ikut ngaji. Dan beliau mengatakan, baru kali ini saya tidak marah. Saya bilang alhamdulillah. Harusnya begitulah orang beriman. Siapa perusahaan bis yang pengen bannya pecah? Siapa yang pengen memberikan barang sisa? Tidak ada. Tapi ketika Allah berkehendak, berarti ujian untuk kita. Subhanallah, secara umum acara berjalan lancar, semua peserta sangat bahagia, bahkan guru-gurunya pun ikut bahagia. Lagi-lagi jam 3 kami janjian sholat tahajud. Bertanya, Ustaz, kenapa semua rencana yang saya bangun begitu luar biasa tapi hasilnya tidak sesuai? Saya hanya mengatakan, itu tanda kita sebagai hamba. Hamba itu hanya mampu berupaya, dan ketika melihat kekurangan maka yang ditingkatkan adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sampai kemudian kita mendapatkan sesuatu dan kita bangga dengan capaian dan lupa bersyukur, maka itu juga akan jadi bencana. Maka subhanallah, dari seorang pribadi dikorbankan seluruh harta yang dimiliki, bahkan rumah mewahnya jadi rumah Quran. Setiap saat diundang orang banyak untuk mengaji, karena dia tidak ingin terlambat lagi sekian lama sebagai seorang muslim, lahir muslim, tumbuh muslim, ya, hidup di lingkungan muslim. Tetapi kenapa Quran tidak sempat dibaca? Subhanallah. Nah, kalau ini sampai terjadi pada DKM masjid, apalagi BKM, nah tentu ini menyedihkan. Sehingga akhirnya Pak, lebih banyak kita mengadakan acara formalitas, ilmu disampaikan, tapi aplikasi tidak pernah terrealisasi, bahkan sampai di tingkat keluarga inti. Maka hadirlah Ramadan, bulan yang Allah turunkan untuk khusus menurunkan Al-Quran, kitab yang paling mulia, diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, melalui malaikat yang paling mulia, untuk hidup mulia, supaya apa? Bisa ketemu dengan zat yang maha mulia. Dan Allah akan sampaikan kita di tempat paling mulia, yaitu di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kemudian kita targetnya adalah sebagai momentum untuk ibadah, meningkatkan amal soleh, kemudian perbaikan dengan akhlak, maka perhatikan di masing-masing diri kita sebagai kepala keluarga, sejauh mana ya waktu yang kita luangkan untuk Al-Quran. Sebab kalau kita tidak meluangkan waktu untuk Al-Quran, jangankan di usia tua, saat muda, saat kuat, saat sehat, ngaji saja tidak mampu, apalagi saat sakit. Tetapi apakah itu juga berlaku total? Ternyata tidak. Ketika ada orang di saat sakit dan kemudian dia baru menyadari kekurangannya, Quran tetap akan memberikan tuntunan untuknya. Ya subhanallah, sampai kemarin pagi seperti ini saya masih menuntun seorang bapak yang terkena stroke, demensia, kemudian jantung, memiliki 7 dokter spesialis, anak mantunya dokter, usia 64 tahun. Saya bimbing dengan Al-Quran hampir setiap hari. Dengan izin Allah penyakitnya sembuh, ya, dengan Quran. Dan beliau sudah hafal 1 juz. Tiap hari tidak kurang dari setengah juz sampai 1/4 juz dia baca Al-Quran.
dan sering menangis kenapa di usia sekarang. Saya bilang penyesalan itu baik, tapi yang paling baik adalah memperbaiki penyesalan dengan mengajak anak, mantu, cucu supaya tidak berjalan di jalan yang sama dengan orang tua. Berikan anggaran kepada mereka untuk hatinya, untuk kesolehan hatinya. Jadi jangan sampai otaknya cerdas dengan anggaran yang banyak dari TK sampai perguruan tinggi, kemudian anggaran makan dengan makanan bergizi, tapi hatinya tidak pernah punya anggaran untuk kesolehan hatinya. Apa hasilnya? Banyak anak yang cerdas, anak yang sehat, tapi mati hatinya. Apa hasilnya? Orang tua saat tua sakit, terbaring, berharap disentuh oleh anaknya, didoakan oleh anaknya, anaknya tidak pernah mau menemui orang tua. Kenapa? Karena memang mereka disetting seperti keinginan orang tua, sukses tapi tidak soleh, sukses tapi tidak berbakti. Terus untuk apa itu semua? Maka mumpung kita masih ada di dunia, ayo jadikan Ramadan sebagai momentum untuk memperbaiki 11 bulan yang lalu, yang bisa jadi kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, sebagai saudara, sebagai anak, sebagai tetangga, sebagai pimpinan, sebagai bawahan tidak maksimal. Maka pastikan Ramadan adalah sebagai tebusannya. Luangkan waktu untuk Al-Quran. Sebab ketika pintu neraka ditutup, tarikan keburukan tidak ada. Ketika setan dibelenggu, bisikan keburukan tidak ada. Dan ketika pintu-pintu surga dibuka, mestinya semua hembusan kebaikan, mudah untuk melakukan kebaikan. Tapi kemudian ketika kita tidak melakukan perencanaan, tidak bertobat kepada Allah, maka bisa jadi walaupun setan dibelenggu, pintu neraka ditutup, bisikan keburukan masuk, tarikan keburukan juga begitu kuat, karena disebabkan di diri kita tidak ada upaya untuk melakukan kebaikan. Sehingga pintu surga yang telah dibuka lebar-lebar oleh Allah tidak pernah dimasuki dan tidak pernah berjuang untuk masuk. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau dituntunkan kepada semua orang yang buta maupun melihat, yang bisa baca atau tidak, maka tidak perlu ada orang malu belajar Al-Quran. Tidak perlu ada orang malu belajar Quran, karena satu lafaz menjadi satu mukjizat, bisa memberikan kesembuhan kepada semua permasalahannya. Tetapi subhanallah, kadang orang baru baca tidak dituntun tapi disalahkan, tidak dituntun tapi tidak dibenarkan. Akhirnya apa? Malu. Sedangkan Quran bukan untuk membuat orang minder, tapi untuk membuat orang berani dengan segala kemampuannya. Satu saat seorang sahabat masuk ke dalam masjid, kemudian dia sholat. Rasulullah ada di situ. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah bilang kepada sahabat itu, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat, kamu tadi belum sholat. Sahabat sholat lagi dari awal sampai akhir. Begitu selesai sholat, kamu belum sholat. Yang ketiga, begitu juga, "Sholli fa innaka lam tusolli." Melihat ketiga kali kesalahan sahabat tersebut, berarti Rasulullah tahu kalau sahabat ini nggak tahu, belum tahu. Akhirnya apa? Diajarkan cara sholat yang benar. Inilah para penuntun kepada jalan Allah, lebih mudah menuntun dengan kesabaran dan tidak buru-buru menyalahkan, apalagi kepada orang yang tidak tahu. Para orang tua, jangan sampai anak yang dipesantrenkan dikira anaknya sudah paham agama, padahal baru belajar teori, belum dipraktekkan aplikasi. Contoh, anak diajarkan di pondok tentang fikih iktikaf 10 hari. Kalau tidak pernah diajar iktikaf, maka anak itu tidak pernah aplikasi iktikaf itu seperti apa. Maka hendaknya orang tua menyempurnakan informasi ilmu yang sampai kepada anak menjadi amal dan di aplikasi kehidupan. Yaitu anak diajari iktikaf, masuk 10 akhir Ramadan, malam 21 sampai malam takbiran. Bukan sebaliknya, menunggu malam ganjil. Subhanallah, tahun lalu di Ramadan yang lalu hampir tidak ada malam genap, semuanya malam. Betul Pak ya? Malam ini ganjil untuk pemerintah, besok ganjil untuk Muhammadiyah. Jadi ganjil terus ya. Nggak bisa. Maka Rasul menuntun kita untuk apa? Untuk iktikaf 10 hari. Nah, kalau
ini tidak dicontohkan, tidak dituntun, maka sampai kapanpun ilmu tadi akan jadi sekedar informasi, bahkan akan dilupakan karena tidak pernah dipraktekkan. Maka kemudian yang ketiga, kita akan membuat aplikasi dan evaluasi. Yang pertama, ayo luangkan waktu untuk Al-Quran, jangan menunggu waktu luang. Sebab kalau kita menunggu waktu luang, tidak pernah ketemu waktu luang. Kita baca WA tanpa sengaja, Pak, itu bisa 1 jam. Itunya bacanya tidak hanya buka-buka, nggak taunya grupnya ada 10, Pak. Akhirnya banyak buka grup, akhirnya itu bisa 1 jam dan nggak ada manfaatnya. Pertama, uang di tabungannya nggak nambah, betul? Zikirnya juga tidak nambah, tilawahnya juga tidak nambah, perhatian baik kepada anak juga tidak nambah. Lalu bagaimana supaya Quran ini belajarnya baik? Cari guru dan lingkungan yang ketika Anda belajar, Anda semangat. Diajak jalan-jalan tadi aja, pulangnya jadi pada baca Quran. Lalu bagaimana diajak ngaji? Subhanallah, luangkan waktu. Jangan pernah menunggu waktu luang, karena waktu kita terbatas. Yang kedua, pahami terjemah sholat perkata. Jangan sampai di usia kita yang terus mengulang bacaan Quran, bacaan sholat, kemudian masih ada kata-kata yang tidak difahami. Sebab sholat amal pertama yang akan dihisab oleh Allah, aplikasi dari tauhid dan keimanan, referensi akhlak dan muamalat. Karena banyak orang tua yang mengkursuskan anaknya bahasa Inggris, Pak, di Pare, di Kediri, Jawa Timur. 3 bulan anaknya bisa ngomong bahasa Inggris. Tapi begitu orang tua ditanya, yuk terjemahkan dari takbiratul ihram sampai salam, ternyata banyak yang tidak paham. Sehingga potensi untuk tidak khusyuknya itu luar biasa. Apa dampaknya? Tidak ada perubahan setelah sholatnya. Sehingga masih bisa emosi, habis sholat langsung emosi. Benci, dengki, dendam. Bukan kepada orang lain, tapi kadang kepada saudara sendiri. Bapak Ibu pasti pernah melihat sinetron. Ketika Bapak Ibu lihat sinetron, itu sampai ada yang meneteskan air mata. Ketika ditanya kenapa nonton sinetron sampai meneteskan air mata, menghayati. Kenapa bisa menghayati? Karena mengerti bahasa dialog sinetron. Subhanallah, pemain sinetronnya, Pak, berjuang untuk bisa pura-pura nangis, itu luar biasa. Dan itu bisa membuat penonton nangis beneran, betul. Pemain sinetronnya nangisnya bohongan atau beneran? Penonton sinetronnya nangisnya bohongan atau beneran? Pemain sinetron nangisnya bohongan atau beneran? Penonton sinetron nangisnya bohongan atau beneran? Yang dibayar, yang bohong atau yang bener? Subhanallah. Sholat bohongan atau beneran? Seminggu nangis bisa berapa kali? Apa yang mau ditangisi? Sholat tarawih panjang dikit aja gerutu, betul tidak? Ini kapan selesainya gitu. Sholat wajib panjang dikit, imamnya nangis atau kesel? Di dalam sholat di hadapan Allah, Pak, orang masih bisa kesel, Pak. Nah, kalau di hadapan makhluk kesel, ya sangat wajar. Di hadapan Allah saja bisa kesel. Tapi walaupun demikian, imamnya jangan manjangin lagi. Oh, dapat amunisi dari Ustadz. Kalau sholat fardu cukup pendek, tapi sholat sunnah dianjurkan panjang. Seperti sholat malam. Saya biasa mimpin sholat malam 1 rakaat 1 juz. Bahkan di kunjungan pertama saya di Amerika, ada masjid baru dibangun sekitar seluas 5 hektar, beri dari satu gereja yang dijual. Subhanallah, Pak, sebagai ta'aruf saya ajak sholat 1 rakaat 1 juz. Tapi saya nggak kasih tahu, Pak, sebab kalau saya kasih tahu mungkin mereka nunggu ruku. Allah, mereka nunggu aja. An-naba, an-naziat, abasa, at-takwir, infitor, al-mutafifit, al-insiqaq, kemudian al-burud, at-tariq, al-a'la, al-ghasyiyah, fajr. Sampai mereka bilang, bukan kepala, Pak, yang pusing, dengkul. Dengkulnya itu bisa pusing. Ada yang mau muntah, ada yang mau jatuh, ada yang mau ini. Subhanallah, setelah selesai sarapan pagi, setelah subuh, pada curhat masing-masing. Tadi saya mau muntah, tadi saya mau jatuh, tadi saya mau pingsan. Subhanallah, kita baru 1 juz 1 rakaat. Dulu Rasulullah 1 rakaat 5 juz.
Sahabat aja, wah habis Al-Baqarah kayaknya ruku nih. Ternyata sampai Ali Imran, habis Ali Imran kayaknya Anisa, Ali Imran ruku. Ternyata sampai Anisa. Itu 1 rakaat 5 juz, Pak. Nah, artinya Pak, yang seperti itu kalau nggak ada yang nuntun, Pak, kita nggak akan pernah bisa. Jadi kita harus paham tentang prioritas dalam agama. Jadi jangan sampai semangat kita beragama tetapi tidak memperhatikan orang di sekitar kita. Jadi ayo untuk Quran luangkan waktu, jangan nunggu waktu luang. Perbaiki bacaan sholat kita. Jangan sampai tidak targetkan Ramadan kali ini, harus paham. Sebab kalau bapak tidak paham, tidak tahu apakah anaknya paham atau tidak, tidak tahu mantunya paham atau tidak, tidak tahu cucunya paham atau tidak. Karena bagaimana kita mau mendeteksi, kita nggak tahu. Bagaimana cara mandi junub dia yang benar, bagaimana toharoh yang benar, bagaimana makanan yang benar sebagai bekal sholatnya. Yang ketiga adalah lakukan rapat kerja keluarga. Sebab kalau tidak, rumah tangga hanya menjadi tempat orang lelah, Pak. Bapaknya beraktivitas capek pulang, ibunya capek pulang, anaknya capek pulang. Sedangkan rumah harusnya dari awal disiapkan untuk merasakan bahagia dunia sebelum bahagia di surga. Ini harus kita perjuangkan. Dimulai dari apa? Ngaji diperbaiki, salat diperbaiki, kewajiban dipahamkan, orang tua dengan segala kekurangan menjadi teladan untuk anak-anaknya, menyampaikan segala kebaikan untuk dilanjutkan, kekurangan diperbaiki, dan cita-cita baik untuk diwujudkan. Maka di situ akan ada anak-anak dengan segala kelebihan, akan memuliakan, akan membahagiakan, dan hormat pada orang tua. Karena kalau tidak, yang setiap hari yang terjadi adalah keluhan. Bagaimana suami yang tidak jadi teladan, istri yang tidak bisa melayani, anak-anak yang bermasalah dari perilaku orang tua. Subhanallah, padahal mereka lahir muslim, besar muslim, tumbuh muslim, hidup di lingkungan muslim, dan mereka sholat. Tetapi mereka tidak pernah punya target di keluarga, hanya target keluar semuanya. Maka ayo jadikan Ramadan ini menjadi lebih istimewa. Kalau ini 3 kita lakukan, apa yang kita harapkan dari ibadah, amal soleh, dan akhlak semua akan terpenuhi, dari mulai di keluarga inti. Kenapa? Quran sebagai mukjizat, sholat sebagai amal pertama yang targetnya jelas akhlak, dan kemudian apa? Keluarga tempat untuk menikmatinya. Maka seruan menyelamatkan keluarga dari api neraka, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, juga akan diseru oleh Allah saat Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Subhanallah. Sehingga kemudian ketika terjadi permasalahan di dalam hidup kita, perbanyak zikir, kurangi mikir. Bahkan kalau perlu baca Quran, maka Quran akan memandu kita. Sebagai kisah penutup, guru saya dulu lahir dalam kondisi buta, tidak melihat dunia. Orang tuanya berdiskusi bagaimana anak dalam kondisi tidak melihat, mau disekolahkan di mana, mau dipondokkan di mana. Akhirnya dituntun Al-Quran, ditalqin Al-Quran, ya, sampai hafal 30 juz. Dengan izin Allah, sudah hafal 30 juz, matanya melihat dunia. Beliau adalah murid Mbak Arwani Kudus, dan dengan izin Allah usia beliau 70 tahun sekarang ini dalam kondisi masih bisa melihat dunia setelah lahir sebagai orang yang buta. Subhanallah. Nah, pertanyaannya, apakah Al-Quran selalu menjadi sajian istimewa di setiap permasalahan kita? Kemarin saya diundang di rumah sakit menangani orang sakit, ya, pendarahan. Secara medis nggak mungkin dihentikan, ngalir terus. Kami ditelepon untuk bisa menolong. Saya bilang, apa pertolongan yang kami berikan selain Al-Quran? Kami datang ke rumah sakit, hanya kami bacain Quran, dengan izin Allah nggak lama berhenti. Ada orang koma 59 hari, istrinya datang juga demikian, di rumah sakit terbaring, tidak bisa ngapa-ngapain. Kata Allah, Quran itu ruh, ya, sebagai nyawa baru. Maka bacain Quran, mudah-mudahan Allah izinkan untuk hidup kembali. Dibacain Quran dalam waktu yang tidak lama, bisa hidup kembali, normal kembali, datang ke rumah, ngopi bersama.
Subhanallah, inilah Quran. Jadi jangan sampai nunggu waktu luang, luangkan waktu. Jangan sampai jadi program selingan dan sisipan di dalam kehidupan, karena resikonya sangat luar biasa. Kita sulit mewujudkan bekal untuk kembali ke kampung halaman kita, yaitu takwa kepada Allah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu adalah satu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tapi ketika petunjuk tidak dipakai, di jalan sendiri, membuat jalan baru, ya, maka tidak tahu sampainya akan kemana. Padahal Allah memberikan bimbingan, petunjuk jalan, dan kemudian aplikatornya itu Rasulullah, supaya kita sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kampung halaman kita. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima amal kebajikan kita, Allah memberikan kepada kita semuanya pasangan yang soleh dan soleha, anak-anak yang soleh dan soleha, semuanya sehat walafiat, bahagia bersama keluarga, cita-cita baiknya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan ketika wafat dalam husnul khatimah, dan mudah-mudahan kita semua bisa reuni berkumpul kembali bersama keluarga di surganya Allah, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak gimana kan? Lulus. Oh, di lulus. Itu dua. Apa aja? Apa aja? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Kiai Haji Muhammad Nur Anwar sudah memberikan tausiah dan doanya di pagi ini. Semoga doanya kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada seluruh Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Firdaus Indah 3 dan jajarannya. Terima kasih kepada Ketua BKM Badan Koordinasi Masjid dan Mushola Ujung Kulur dan jajarannya. Terima kasih seluruh para jamaah masjid dan mushola Bojong Kulur sudah menghadiri acara subuh keliling pagi hari ini. Mohon maaf jika acara subuh keliling pagi hari ini ada kekurangan dari Masjid Al-Hidayah. Mohon dimaafkan, dan saya sebagai pembawa acara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.